Inilah para hadirat, mengapa orang yang lillah billah ini hasilnya lebih besar. Kalau ini saya gambarkan, ini orang yang berlatih di pernafasan, kalau di meditasinya wahidiyah akan lebih cepat. Begitupun dalam ibadah, dikatakan zarratun min a'malil qalbi khairum min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya sadar makrifat kepada Allah, sama dengan segunung ibadahnya orang yang hatinya tidak makrifat kepada Allah. Sebagainya kalau dinisbatkan dengan kuantitas, orang yang ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali sama dengan ibadah di luar Masjid Haram dan Madinah dan Mekah. Barang siapa sembahyang di Masjid Madinah ditingkatkan jadi 1000 kali dibanding dengan orang yang jamaah tidak di Masjid Madinah dan Mekah. Itu berarti perbandingan punya nilai Masjid Mekah itu 100.000 kali masjid di luar dua masjid ini. Itulah keistimewaan yang diberikan. Begitu orang yang hatinya makrifat kepada Allah, yang betul-betul makrifat, ibadahnya seperti segunung ibadahnya orang yang belum lillah perbandingannya. Mengapa? Kalau Masjidil Haram itu memang anugerah Allah SWT untuk memuliakan masjidnya Allah dan memuliakan masjidnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang makrifat apa sebabnya? Masalahnya orang makrifat ini orang bersih dari syirik, bersih dari ujub, bersih dari ananiyah, bersih dari riya, bersih dari takabur. Apapun orang yang ibadah sholat Allahu Akbar, kemudian syarat rukunnya sudah dipenuhi, tapi di hatinya masih merasa aku sembahyang, aku sudah bisa sembahyang, tidak billah. Apalagi kalau ini nanti sudah tidak lillah, tidak billah, sudah lillah karena perintah Allah, tidak karena surga, tidak karena neraka, tapi masih dia merasa bisa sholat, maka disitulah ada namanya ujub. Ujub itu membanggakan apa yang dimiliki. Kalau orang itu merasa memiliki, otomatis membanggakan. Kalau orang itu merasa sholat, berarti orang itu merasa memiliki amal sholat. Barang siapa merasa memiliki amal sholat, ini terjadi ujub berhadirat. Kemudian ini kalau perlu diriak, dipamerkan lebih kecil lagi, apalagi takabur. Barang siapa yang dalam sholat atau ibadahnya ada ujub saja, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirat yang kami hormati, sembahyang kita bagaimana? Kalau kita masih ada aku sembahyang, ini ujub, ini ananiyah, ini dosa, mengaku sebagai Tuhan. Pada sholat disolatkan oleh Allah SWT. Inilah para hadirat. Maka ulama-ulama ittifaq kalau bar sembahyang ini sudah ada istighfar. Karena kita tahu dalam sholat itu banyak dosa dan kesalahan kita. Di sana banyak biasanya dibicarakan kesalahan syariah dan rukuniyah. Mungkin rukunnya syarat-syaratnya kurang pas, kemudian istighfar itu. Setelah sembahyang kita istighfar, maksudnya mengistighfari daripada sholat kita yang mungkin ada kekurangan-kekurangan sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diampuni menjadi diterima. Begitu pun kita waidiyah juga harus minta maaf. Mungkin di dalam hati kita tadi masih merasa sholat, merasa lebih baik dari orang lain. Ini harus dimintakan ampun. Karena kalau nggak diampuni Allah, sholatnya jelas ditolak oleh Allah SWT. Karena itu istighfar dalam sholat ini sangat penting, menentukan sekali. Jika itu diampuni, ya sholatnya akan diterima oleh Allah SWT. Rahasia inilah para hadirat mengapa sholatnya orang yang makrifat kepada Allah jauh lebih diijabah oleh Allah SWT. Dan barang siapa dalam berdoa kualitasnya tinggi para hadirat, otomatis lebih diijabahi. Di antara kualitas ibadah atau doa ini ada beberapa syarat untuk diterima. Ada syarat kuantitas, yaitu banyaknya membaca zikir atau sholawat atau amalan lain bil Quran, banyaknya membaca dan lamanya membaca. Bisa baca 1000, ada berapa 2000, ada kalau kita baca ya Sayyidi 10.000, 15.000, ada penawaidah yang mempeng 100 juta,
ada 3 juta, ada wanita yang uzlah mempeng ya Sayyidi 3 juta, difutuh oleh Allah ainul basirahnya, lisannya dipari mandi, pandangan batinnya dapat menembus yang tidak dapat dilihat. Ini banyak teman-teman ini yang mempeng waidiah. Ini waspada, nanti bangga jadi dukun, tidak jadi mendekat kepada Allah Ta'ala. Ada yang mempeng ya 1 juta kali uzlah 1 bulan, difoto oleh Allah SWT. Ini namanya kuantitas. Mujadah 40 hari, mujadah 3 bulan dan sebagainya. Ini kuantitas. Kemudian ke kualitas, ini bacaannya. 1, hadirnya hati, ikhlasnya hati. Maka untuk mencapai ini syaratnya dengan lillah dan billah. Lillah billah ini adalah untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Karena dengan lillah itu tidak ada, walaupun kita ingin sesuatu, berangkatnya kita ada kesulitan, masalah kesulitan apa saja, kemudian kita berdoa. Tapi ketika mulai berdoa, janganlah semata-mata karena keinginan. Walaupun kita minta pun ini karena diperintah Allah. Ibadah karena perintah Allah. Minta rezeki ini diperintah Allah, ibadah. Minta selamat ini diperintah Allah. Ini lillah. Kemudian billah, tidak aku bisa berdoa. Ini yang mendoakan Allah kaya wayang, hingga tidak ada dosa. Barang siapa sudah lillah kau merasa berdoa syirik, mengaku bisa seperti Tuhan, mengaku kekuatan. Dan dosa syirik ini dosa yang sangat berat sekali dalam dunia tasawuf. Yang kedua, lir rasul. Kita harus niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bi rasul kita bisa ibadah, bisa Islam, bisa ihsan, ini adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillah dan billah lir rasul bi rasul ini adalah menyangkut kualitas amal. Kalau 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, 100.000 dan sebagainya, ini adalah kuantitas. Kuantitasnya makin banyak ya otomatis makin baik. Kualitasnya makin murni makin bagus.